Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan pesan dari pengurus bahwa kita bertemu lagi setelah pelaksanaan Diksar kemarin. Nah, untuk mengawali hari ini karena ini dilakukan dengan online. Kenapa? Karena masih masa yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung. Nah, kira-kira apa materinya? Ada yang tahu? Oke, kita simak materi berikut ini tentang organisasi. Pengertian organisasi. Kita mulai dari situ ya. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Nah, kita sudah punya wadah. Wadahnya bukan karung, tapi wadahnya adalah organisasi kita adalah Skadam. Tujuan bersama ada. Tujuannya apa? Tujuannya ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Loh, ada toh? Ya, kita sudah ada. Kadang sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, disitulah dirumuskan tujuan bersamanya. Oke. Kemudian, menurut para ahli, pengertian organisasi antara lain yaitu dikatakan organisasi jika ada aktivitas kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih, bukan oleh satu orang. Kalau satu orang nggak perlu diorganisir, melakukan senangnya dewi, jelas tujuannya jelas. Nah, itu tidak perlu diorganisir. Oke. Nah, masih banyak pengertian lain tentang organisasi. Salah satunya adalah organisasi ialah susunan serta aturan dari berbagai bagian orang dan sebagainya sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur. Ada susunannya, ada aturannya. Seperti saya katakan tadi. Susunannya apa? Ada susunan pengurus, susunan kerja. Ada aturannya apa? Ada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke. Pengertian lain dari ahli yang lain, organisasi ialah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, serta kegiatan yang jelas, dan prosedur pergantian pengurus. Apakah di organisasi kita ada? Ada. Semuanya sudah diatur dengan baik. Ya, itu. Kemudian pengertian lain yaitu organisasi ialah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kata kuncinya sudah saya katakan tadi, tujuan bersama. Berikutnya adalah organisasi ialah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Nah, di organisasi harus lebih dari satu orang, dua atau lebih. Ini pengertian lain adalah organisasi ialah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada koordinasi ini. Nah, koordinasi ini yang paling penting dalam organisasi. Pengertian lain, organisasi ialah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan serta fungsi lewat hierarki otoritas serta tanggung jawab. Nah, ada tanggung jawab yang dibangun dalam organisasi ini. Nah, kita lihat. Yang pertama tadi saya sampaikan kita punya ADART. Kita ada ADART yang mengatur tujuan, yang mengatur lambang, yang mengatur logo dan lain sebagainya. Kita ada ADART. Kemudian juga kita ada dalam ADART itu ada yang namanya struktur. Struktur tadi yang sudah saya sampaikan, di situ ada pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, kemudian ada alur kerja untuk mencapai apa? Mencapai tujuan bersama. Nah, apakah dalam pengurusan ini ada aturannya? Ada. Nah, di sini sudah ada ketua umum tuh ngapain? Ketua bidang itu seperti apa tugasnya? Sekretaris itu apa aja yang harus dilakukan? Sampai dengan staf-staf yang ada di dalamnya. Nah, sudah mulai paham bagaimana tentang organisasi? Kita break dulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
rasa cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sembilan satrakan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta, karena kalau Kita lanjut. Tujuan organisasi. Organisasi memang harus ada dalam kehidupan manusia sebagai instrumen yang mempersatukan manusia dalam proses dinamika dan keteraturan hidup. Organisasi itu dimulai dulu di Indonesia saat Budi Utomo muncul, kemudian muncul organisasi-organisasi yang lain setelah munculnya Budi Utomo sebagai organisasi pertama di Indonesia. Nah, organisasi itu tidak bisa dijalankan tanpa manajemen, tanpa mengatur. Kalau tanpa manajemen tentu akan kacau, dan akhirnya organisasi itu mati atau gulung tikar, ya, seperti itu. Kemudian setiap organisasi juga pasti akan memiliki keterbatasan, baik itu sumber daya manusianya, uang, maupun sarana prasarana fisik. Keberhasilan mencapai tujuan sebenarnya tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan cara bagaimana memanage atau menggunakan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, lanjut. Ciri-ciri organisasi. Ilmu organisasi bukan ilmu yang penting dimiliki. Nah, itu perlu dicatat, ya. Belajar organisasi semenjak dini, belajar organisasi di sekolah itu akan membantu teman-teman nanti di kehidupan selanjutnya, baik teman-teman di tempat pekerjaan maupun ketika bekerja di instansi pemerintah. Nah, ciri-ciri organisasi itu apa? Punya tujuan dan sasaran, punya keterikatan format dan tata tertib. Jadi ono format, ono tata tertib, ya harus diikuti. Kerjasama itu penting, koordinasi tugas dan wewenang. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip organisasi, ya. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Sebelumnya sudah dijelaskan tadi, tujuannya harus benar-benar terarah dan menjadi satu cita-cita bersama terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, juga di situ ada skala hierarki. Apa itu skala hierarki? Yaitu tentang hierarki pembagian tugasnya agar organisasi itu berjalan dengan baik. Bagaimana mengkoordinir staf dan lain sebagainya. Ya, tidak sama tugas ketua umum, tugas ketua bidang, tugas koordinator bidang, staf bidang itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang penting nih, ada kesatuan instruksi atau komando. Dari siapa kalau di Skadam? Ya dari ketua. Ketika ketua memberikan tugas, memberikan instruksi, mau nggak mau sebagai jajaran di bawahnya, mau nggak mau kita harus siap untuk apa? Untuk dipimpin oleh pemimpin kita. Nah, ketua pun bisa melakukan pelimpahan wewenang, misalnya ketika sakit. Nah, itu melalui surat keputusan atau SK, nah, yang sifat juga bisa sifatnya sementara atau dadaan. Nah, itu bisa dilakukan juga. Misalnya pada saat itu berhalangan ketua, kemudian ada acara, kemudian diwakili oleh staf ataupun koordinator bidang atau ketua bidang ataupun sekretaris atau bendahara bisa diwakili. Nah, dengan diberikannya SK, dengan diberikannya penugasan, maka juga harus ada pertanggungjawaban. Ya, pada setiap struktur pasti ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Jadi bukan kemudian tidak ada pertanggungjawabannya, harus ada pertanggungjawabannya. Nah, dalam organisasi juga ada pembagian pekerjaan yang jelas. Nah, ada rentang kendali. Maksudnya rentang kendali gimana? Dari ketua sampai staf butuh berapa orang? Mungkin sekarang cukup banyak, hampir semua, atau kita jadikan semua pengurus. Itu untuk apa? Untuk belajar. Walaupun rentang kendalinya sangat sulit, dari ketua sampai staf sangat sulit sekali. Tapi nggak apa-apa, karena semua dikasih kesempatan untuk belajar. Semua dikasih kesempatan untuk berproses dalam organisasi. Nah, di situ ada juga fungsional. Ketika mendapat tugas itu, oh fungsionalnya seperti ini, wewenangnya seperti ini.
Nah, kemudian bebannya juga harus ada pemisahan. Ada bidang A, bidang B, bidang C. Jelas-jelas pemisahannya sangat jelas. Nah, dengan hal itu maka akan terjadilah namanya keseimbangan organisasi. Organisasi itu akan menjadi seimbang ketika ada bagian tugas, wewenang, waktu bekerja, dan bagaimana mengukur hasil pekerjaan. Tentu ada fleksibilitas. Salah satunya apa? Yang ada di organisasi Skadam, struktur yang sangat dinamis, sangat fleksibel pada setiap periode. Tentu ada yang kita rubah dulu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah proses ya. Itu yang perlu dipahami. Kenapa dalam setiap pengurusan ada perubahan-perubahan, karena berubah untuk menjadi lebih baik. Kita yang akan kita berubah atau kita akan digilas oleh perubahan. Nah, satu hal yang penting dalam organisasi adalah kepemimpinan. Memimpin adalah seni. Nah, ini perlu dipahami oleh setiap yang ada dalam struktur organisasi. Harus paham ini. Kenapa? Karena memimpin organisasi yang sifatnya seperti Skadam, seperti organisasi di sekolah, itu sangat unik. Wah, di awal semangat, kemudian pada perjalanannya pada merotoli, dikasih tugas ini nggak jalan, dikasih tugas ini tidak jalan. Inilah seni memimpin. Wah, dikasih tugas ini sama ini, oh dia pengennya sama ini, wah ada apa? Nah, itulah seni memimpin. Kepemimpinan ini paling penting. Dikasih tugas ini nggak kebenaran, mutung. Nah, seperti itu, tahu mutung kan? Nah, seperti itu, itulah dinamika kita belajar. Nggak apa-apa baru kui ono sing mutung ya, ketua ataupun koordinator bidangnya mereh-reh, wah yang los-los lah, gimana caranya biar nggak mutung lagi. Nah, inilah beberapa bagian dalam kepemimpinan. Oke, kita lihat beberapa hal berikut ini yang kita akan bisa nikmati. Itulah kekeluargaan menjadi hal yang penting sekali di Skadam. Kebersamaan,
kekeluargaan, itu yang akan kita pupuk bersama di Sekadam bersama teman-teman semua. Tapi juga teman-teman semua juga bisa memilih untuk berprestasi seperti teman-teman kakak-kakak teman kalian semua. Teman-teman mau berprestasi bidang apa? Di bidang orientering, di bidang panjat, ataupun akan berkreasi di bidang lingkungan hidup, itu nantinya menjadi pilihan bagi teman-teman semua yang nantinya bisa membentuk karakter pribadi teman-teman yang lebih baik lagi begitu teman-teman semua lulus. Baik, kita lanjut pada materi organisasi ya. Cermati dulu ini struktur organisasi Sekadam, salah satu struktur organisasi Sekadam. Sudah dicermati. Oke, kita lihat pada bentuk-bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi, antara lain organisasi pola lini. Nah, itu ada garis komando terbentang dari tegak lurus dari atas sampai bawah. Ya, dengan pelaksanaan pertanggungjawaban yang lurus ketat. Pola organisasi ini terdapat garis pemenang yang berhubungan langsung dengan vertikal antara pimpinan, koordinator, dan staf. Itu yang pertama. Kemudian bentuk organisasi yang kedua adalah organisasi yang berpola staf. Dalam pola ini semua hak dan kekuasaan tanggung jawab langsung dibagi pada unit-unit kerja bidang-bidang yang ada. Tentunya bidang-bidang itu tetap mempunyai pertanggungjawaban kepada pimpinan tertinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah organisasi dengan pola lini dan staf. Pola ini merupakan gabungan dari keduanya. Dengan melihat tiga macam organisasi, kira-kira bentuk organisasi Sekadam itu masuk di mana sih ya? Apakah di organisasi lini, apakah di organisasi staf, ataukah di organisasi pola lini dan staf? Oke, silakan disimpulkan. Ya, kemudian sebagai penutup, kita akan bicara tentang manfaat organisasi. Ngapain sih saya ikut organisasi? Ikut organisasi akan banyak manfaatnya. Walaupun terlebih dahulu teman-teman akan mengalami suatu proses yang mungkin tidak enak. Oh, melakukan ini salah, melakukan ini baik dikoreksi, dan seterusnya. Tapi ingat, dalam jangka waktu panjang, nanti teman-teman akan tahu bagaimana manfaat ikut organisasi, khususnya organisasi Sekadam. Jadi, apa yang didapat dari organisasi itu tidak serta-merta, tapi berproses. Nah, proses inilah yang harus dilalui teman-teman. Proses inilah yang harus dijalani oleh teman-teman semua, sehingga nantinya akan mendapatkan manfaat di saat nanti teman-teman menghadapi dunia kerja ataupun di pekerjaan-pekerjaan teman-teman semuanya, baik itu ikut kerja di pemerintah ataupun wira swasta ataupun ikut di perusahaan swasta, tetap aja nanti apa yang Anda dapat di organisasi itu akan terasa. Jadi jangan berpikir langsung dapat manfaat, namun akan manfaatnya adalah jangka panjang. Nah, sampai di sini materi yang kami berikan, yaitu tentang organisasi. Pahami, ikuti, kemudian bisa dilaksanakan dalam teman-teman semua nanti berorganisasi di Sekadam. Baik, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.